buat teman-teman yang udah ngeklik videoku kali ini. Kali ini aku bikin series home cooking. Aku mau nge-share cara bikin pizza kentang yang simple. Jadi video ini atau resep ini cocok banget buat anak-anak yang lagi males makan nasi. Bahan-bahannya juga simple banget. Pakai kentang 2 buah, udang, terus telur. Udangnya itu sekitar 50 gram. Dan udangnya ini bisa diganti ya, kalau alergi udang gitu bisa pakai ayam atau daging cincang. Terus pakai wortel, juga pakai bawang putih. Bawang putihnya itu ntar dihalusin. Dan juga pakai maizena. Nah, di sini aku ada skip ya, selain pakai maizena, aku juga pakai tepung bumbu. Tapi kalau misalnya bikin buat anak-anak yang masih MPASI bisa diganti pakai tepung bumbu yang khusus buat anak-anak itu yang tanpa MSG. Selanjutnya kita kupas dulu kentangnya sebelum masuk ke step selanjutnya. Selain kupas kentang, setelah ini kita juga kupas wortelnya ya. Jadi kalau kentang itu setelah dikupas harus direndam di air ya, karena kalau kita nggak rendam kentangnya di air, kentangnya itu bakal menghitam gitu, cepat keoksidasi sama kayak apel. Oke, setelah dikupas lanjut kita cuci dulu. Next diparut. Ini parutannya aku pakai parutan keju ya, tapi kalau mau pakai parutan yang agak gede itu bisa. Parut lumayan ya, parut kentang lumayan agak sedikit menguras tenaga gitu, jadi kita cepetin aja daripada kelamaan. Next kita parut wortelnya. Setelah diparut ini kan masih banyak kandungan airnya ya, cuma di sini nggak aku record. Jadi kalau lebih baik itu diperes dulu gitu, jadi kandungan airnya berkurang supaya jadi lebih crispy, ntar pizzanya itu nggak terlalu banyak gitu. Selanjutnya kita masukin udang. Kalau yang mau pakai ayam bisa masukin ayam, atau ini juga bisa tambahin daun bawang atau misalnya cincangan bayam, bisa, semuanya bisa dimasukin di sini sesuai selera aja. Terus tadi udah aku tambahin juga bawang putih yang udah dihalusin. Selanjutnya 2 sendok makan tepung maizena. Kalau pakai sendok makan biasa juga ya, nggak pakai sendok takar gini bisa ya. Kebetulan kali ini aku lagi pakai sendok takar gitu. Nah, ini yang tadi udah skip di awal waktu merecord bahan-bahan, pakai tepung bumbu serbaguna 2 sendok makan aja. Tapi kalau makanan yang kayak gini itu balik ke feeling masing-masing ya. Mungkin bisa jadi kentangnya ada yang agak lebih besar atau lebih kecil, jadi tepungnya itu disesuaikan aja lagi. Nah, ini telur, jadi telurnya udah dikocok, nggak usah dimasukin semua telurnya. Di sini aku masukin 2 sendok makan aja kira-kira, karena kan dia udah banyak kandungan airnya, terus udah ada tepungnya. Jadi telur itu kan fungsinya mengikat, tapi kalau terlalu banyak takutnya dia jadi encer adonannya ya, ntar malah mirip telur dadar bukan pizza. Oke, lanjut, ini di seasoning aja sesuai selera ya. Kalau yang mau skip penyedapnya juga bisa, atau pakai yang khusus buat anak-anak, kalau yang MPASI juga bisa. Ini pas banget kalau anaknya lagi GTM males makan nasi, karena di sini udah lengkap banget, karbonya dari kentang, sayurnya itu dari wortel, dan proteinnya itu dari udang dan telur. Jadi udah sekalian gitu, anaknya cemil-cemil gitu tapi udah lengkap kandungan gizinya. Next, selanjutnya setelah selesai kita campur semua adonannya, panasin pannya. Di sini aku pakai teflon yang anti lengket.
Jadi di step awal ini aku mau coba bikin kecil-kecil dulu karena aku mau tes rasa. Kalau yang mentah itu ya, adonan yang mentah itu kan ada susah gitu ya kita mau cobain. Udah pas belum ya garamnya, ladanya gitu. Jadi yang awal ini aku cobain masak sedikit dulu. Jadi entar aku cobain. Kalau udah pas lanjut aku bikin yang versi pizzanya yang agak gede gitu. Tapi kalau belum pas, ntar kita bisa tambahin lagi seasoningnya. Ini minyaknya nggak usah terlalu banyak ya. Kalau kita pakai pan anti lengket itu bahkan kayak nggak perlu pakai minyak aja itu bisa ngegorengnya itu bisa gitu, masaknya itu bisa. Setelah bikin tadi dari percobaan aku yang pertama itu yang aku bikin kecil-kecil, ternyata menurutku itu agak sedikit kurang asin. Jadi yang selanjutnya ini udah aku tambahin garam. Ya aku buatnya agak mini-mini aja ya, soalnya aku mau bikin dua versi juga. Satu ini yang nggak pedes, yang nggak aku kasih topping mayo, aku nggak pakai mayo sih di sini, nggak pakai topping Thousand Island, sama nggak pakai cabai gitu karena itu buat anakku. Dan satunya lagi agak versi lebih gede, itu baru yang buat aku sama suami, yang dipakein topping saus-sausan gitu. Nah ini aku potong buat anakku. Alhamdulillah dia suka, jadi dijadiin lauk juga, dicemilin juga jadinya. Nah ini aku potong, kelihatannya dalamnya itu lembut, di luarnya itu lumayan crispy, tapi bukan crispy yang sampai krek 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 gitu ya. Jadi ini kayak cara lain kita makan kentang sama wortel deh pokoknya gitu, selain jadi perkedel atau jadi sup gitu. Ini aku bekelin anak aku, ya aku masukin ke tempat bekalnya. Ini juga bisa berarti kalau misalnya ada yang lagi aduh bingung mau bekalin anak aku apa lagi ya, ini juga masih bisa jadi salah satu alternatif lauk atau bahkan menu utamanya gitu buat bekal. Bekal anakku ini nggak estetik gitu ya, karena itu bekal buat dia, kan dijaga ibuku selama aku kerja, jadi itu bekal buat di rumah neneknya gitu. Jadi nggak terlalu estetik yang bento ala-ala gitu, seadanya aja. Dan dia juga nggak bekal pakai nasi biasanya, karena nasinya entar dia ambil di rumah nenek gitu, makan di tempat neneknya pakai nasi yang di sana. Oke, ini jadi satu lagi yang agak gede. Nah ini yang buat aku sama suami aku. Gampang banget kan bikinnya, simple tapi lumayan gitu, buat cemilan bisa, buat jadi lauk juga bisa. Ini aku kasih saus. Nah ini aku pakai sausnya dari KFC ya. Jadi kalau ada saus-sausan yang nggak kepake gitu, nggak usah langsung dibuang, sayang banget, masih bisa dipakai. Salah satunya buat jadi topping, karena dia kecil gitu ujungnya, jadi kita enak buat ngarahinnya sesuai pola topping yang kita mau bikin. Selanjutnya aku kasih Thousand Island, pokoknya gitu deh ya, dihias ala-ala gitu, terus dipotong. Ntar mau dibikin kayak ukuran pancake personal per orang gitu juga bisa, atau mau dibikin yang lebih gede, satu adonan tadi dipakein pan yang lebih besar juga bisa. Kalau ini aku bikinnya ukurannya sedang-sedang aja. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat ya, bisa jadi salah satu inspirasi bunda-bunda yang lagi bingung nih, anakku nggak mau makan, mendingan masak apa gitu ya. Jangan lupa di subscribe ya, bye bye.